Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati segenap pimpinan Tursina IBS, Saudara Moderator Pak Dr. Imam Awaludin, serta segenap Bapak Ibu serta adik-adik yang mengikuti kegiatan kajian parenting pada kesempatan pagi hari ini. Saya sangat bergembira, sangat berbahagia dapat bersilaturahim dalam kesempatan yang penuh dengan bahagia ini. Dan kali ini, sebagaimana disampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang tentang mondok ya. Saya barangkali bicara di sini sekedar untuk memberikan pengantar bagi diskusi kita. Dan tentu saja dalam kesempatan ini saya mungkin akan lebih banyak berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan tentu saja sebagai seorang wali santri, saya pun juga ingin menimba pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kita akan bertukar pikiran dan bertukar pengalaman tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang membanggakan kita semua. Pada kesempatan ini, ya saya sebelum memulai paparan ini, selama hampir 23 tahun ya, 23 tahun itu saya mondok. Mondok dalam arti yang luas ya, merantau, pergi menuntut ilmu ke berbagai wilayah, di berbagai tempat, pondok pesantren, lembaga, ya, mulai dari lepas SD tahun 83 ya, saya tamat SD itu, lalu kemudian menyelesaikan sekolah menengah tahun 1989, kemudian sebelum melanjutkan kuliah pada tahun 1992 itu selama 3 tahun, saya pun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dari tahun 92 sampai 2006, selama hampir 13,5 tahun, itu berada di Mesir. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa yang disebut dengan marhalatut tahsil, ya, periode kita menuntut ilmu, merantau ke sana kemari ya. Jadi total itu hampir sekitar 23 tahun ya, 23 tahun. Dan sampai sekarang pun saya juga masih seorang pembelajar ya, masih ke sana kemari, belajar kepada para ulama, para tokoh, mereka yang berpengalaman, mereka yang berilmu pengetahuan ya. Dan tentu saja memang belajar itu tidak ada kata akhirnya. Terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, saya mohon izin untuk bisa share screen ya. Saya hanya menyiapkan ala kadarnya saja, hanya beberapa poin-poin pemikiran yang tentu saja nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi kita ya. Silakan Ustaz. Ya, tema yang diberikan kepada saya itu mondok, ikhlas, hormat, dan taat. Tadi sudah diberi pengantar sedikit oleh Pak Dr. Imam Awaludin tentang kata mondok itu sendiri ya. Mondok itu dari kata pondok ya. Mondok itu ya belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren. Jadi mondok itu dari kata pondok. Yang menurut sebagian kalangan, kata fondok ini terambil dari kata bahasa Arab ya, funduk. Funduk itu hotel, atau bisa disebut juga sebagai asrama atau tempat tinggal ya.
Dan mondok itu tentu identik dengan pesantren. Nah, pesantren itu adalah asrama tempat santri ya, atau tempat murid-murid belajar mengaji. Ini kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, tradisi mondok ini atau tradisi belajar di pondok pesantren itu sudah cukup lama ya di Indonesia ini. Bahkan ada yang menyebut itu beriringan dengan masuknya dan menyebarnya Islam di kawasan Nusantara ini. Jadi sistem pendidikan Islam yang sudah berumur panjang ini pondok pesantren ya, seiring dengan masuk dan penyebaran Islam di Nusantara. Ada yang mengatakan itu pada abad ke-13 sampai ke-17 ya, itu sudah mulai menyebar tradisi orang belajar Islam dari satu ke tempat yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Walau ada yang menghubungkan tradisi belajar di pesantren ini atau istilah mondok jauh sebelum Islam datang dalam tradisi Hindu ya. Tapi saya kira kalau kita telusuri tradisi belajar Islam, merantau dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, itu sudah ada sejak masa, saya kira bisa disebut dari sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana ada sekelompok orang yang fuqara itu yang tinggal di As-Suffah di Masjid Nabawi itu ya. Ya mereka di masjid itu ya belajar, mereka beribadah ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an pun kita juga membaca ya bagaimana ada kisah tentang Nabi Musa dan Khidir ya. Yang ketika Nabi Musa dengan begitu meyakinkan dan percaya diri bahwa tidak ada yang lebih alim daripada dirinya, lalu Allah menegur bahwa ada seseorang yang bernama Khidir yang lebih alim dari kamu, maka Nabi Musa dengan rela itu menempuh perjalanan panjang dengan membawa bekal untuk menjumpai seorang yang bernama Khidir, lalu belajar kepadanya tentang ilmu hakikat itu ya. Jadi tradisi belajar atau tradisi merantau dalam belajar, melakukan perjalanan atau ar-rihla fi thalabil ilm, itu sesungguhnya memang tidak bisa dipisahkan ya dari upaya mencapai ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, itu ada satu ayat yang sering sekali dikutip oleh dunia pesantren ya, yang mengatakan bahwa mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka itu tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Ini yang disebut dengan tafaqquh fiddin. Jadi pondok pesantren itu adalah sebagai lembaga untuk tafaqquh fiddin pada mulanya. Walaupun belakangan pondok pesantren itu berkembang, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang diajarkan, tetapi juga ilmu-ilmu umum, lalu juga keterampilan atau skill, karena memang sesungguhnya konsep ilmu dalam Islam itu tidak mengenal apa yang disebut dengan dikotomi. Sebenarnya tidak ada ilmu agama, ilmu umum itu. Nah, pesantren-pesantren modern sekarang ini sudah mulai melakukan apa yang disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan ya, antara ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi tidak semata-mata tafaqquh fiddin dalam artian mendalami ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain juga diajarkan di pondok pesantren ya. Nah, tafaqquh fiddin dengan cara merantau itu di dalam hadis banyak disebutkan, misalnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Orang yang keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, itu dianggap sebagai fisabilillah. Lalu orang yang keluar merantau untuk mencari ilmu,
itu malaikat akan selalu mendoakannya. Banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi orang untuk menuntut ilmu, bahkan merantau jauh dengan segala beban dan penderitaan yang dirasakannya ya. Nah, mengapa harus mondok? Itu tadi apa itu pondok ya. Terus mengapa harus mondok itu? Tadi saya jelaskan bahwa mondok itu adalah tradisi belajarnya para ulama Islam dulu itu. Termasuk juga para ilmuwan muslim. Kalau kita lihat dulu pada mulanya orang merantau ya itu dalam rangka untuk memvalidasi dan memverifikasi sebuah hadis. Jadi itu banyak kita baca cerita tentang para sahabat, tabi'in, tabi'in ya. Pada masa-masa awal dulu sebelum kodifikasi ilmu hadis, mereka itu hanya untuk mengecek kebenaran sebuah hadis ya. Mengecek kebenaran sebuah hadis, apakah benar si fulan itu mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka sampai rela menempuh perjalanan jauh dari Madinah ke Kufah, ke Basra, ke Syam, ke Mesir. Itu bisa berhari-hari. Kita tidak bisa membayangkan ya betapa seorang Imam Al-Bukhari dari Uzbekistan sekarang ini ya, di Asia Tengah itu menempuh perjalanan yang cukup panjang. Yang gurunya itu sampai 1.500-an ya. Berapa ribu kilometer yang dia tempuh dengan segala keterbatasan transportasi pada masa itu. Ya. Itu kalau dilihat mereka dalam belajarnya itu para ulama itu sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Pasti mereka itu kan singgah di satu tempat, mondok di situ, mondok di rumah gurunya, dan seterusnya. Jadi tradisi mondok itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi ar-rihlah fi talabil hadis atau fi talabil ilm. Jadi merantau menempuh perjalanan untuk mendapatkan hadis atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Tradisi itu juga berkaitan dengan upaya apa yang disebut dengan menjaga keberlangsungan sanad keilmuan. Jadi orang belajar agama itu sanadnya itu harus bersambung. Dalam artian apa? Pipa keilmuannya itu harus nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan pipa keilmuan itu kan cukup panjang ya, 1.400-an tahun itu tentu penuh dengan dinamika, ya, penuh dengan mazhab dan aliran. Banyak tokoh-tokoh yang lahir, banyak karya-karya yang mereka terbitkan, yang semuanya itu sambung menyambung menjadi sebuah pipa keilmuan yang harus dijaga. Maka dalam tradisi keilmuan Islam itu ada istilah al-isnadu minad din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama itu mata rantai keilmuan agama itu bagian dari agama. Oleh karenanya kita harus tahu dari mana kita belajarnya itu. Nah, itu yang disebut dengan sanad keilmuan. Oleh karena itu, mereka rela itu menempuh perjalanan jauh hanya untuk sekedar mendapatkan sanad yang tertinggi. Mungkin kalau dia hanya tinggal di Uzbekistan, sanadnya dari Rasulullah itu mungkin bisa sampai 10-11. Tapi kalau dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Madinah, dia bisa ketemu dengan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya pada sanad yang ketiga atau kedua dan seterusnya. Ya. Maka kemudian mereka melakukan perjalanan itu. Dengan melantau, dengan melakukan perjalanan fi talabil ilm, itu mereka bisa berguru langsung dari para ulama itu. Yang tadi saya katakan ada yang gurunya itu mencapai ribuan ya. Ya, ribuan. Dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala keterbatasannya, baik transportasi maupun bekal perjalanannya. Luar biasa. Para ulama kita itu menempuh perjalanan ya dalam rangka mencari atau mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Bahkan saking
melekatnya tradisi ini dalam kehidupan seorang ulama atau dalam tradisi keilmuan klasik, sampai-sampai itu ada ungkapan begini, man lam yarhal fala thiqata bi'ilmihi. Jadi orang yang tidak merantau dalam menuntut ilmu itu, ilmunya masih diragukan itu, tidak bisa dipercaya itu. Belajarnya sama siapa dia itu. Tapi kalau dia punya sederet guru ya di berbagai daerah, di berbagai wilayah, itu kepercayaannya itu semakin tinggi ya. Itu sampai ada ungkapan seperti itu. Man lam yarhal fala thiqata bi'ilmihi. Ya. Bahkan itu dicurigai itu kalau orang tidak pernah kemana-mana belajarnya itu ya. Yaitu orang yang apa namanya tidak kemana-mana, itu tidak sampai segitunya ya dulu. Jadi begitu sangat. Nah, di tempat-tempat mereka itu belajar, tempat tinggal ya para penuntut ilmu itu. Ini yang disebut dengan kalau di kita ya pondok pesantren. Kalau di Mesir itu namanya ruwaq ya. Itu tempatnya ada di emperan Masjid Al-Azhar yang biasanya digunakan untuk menampung pelajar dan mahasiswa asing. Itu akomodasinya, bahkan sandang pangan papannya itu dipenuhi. Ada beasiswanya yang dulu disebut namanya jiroyah, kalau sekarang minhah ya, beasiswa. Itu lengkap, difasilitasi. Itu ruwaq kalau di Mesir. Di Yaman, Tarim, Hadramaut, kemudian di Hijaz ya, termasuk di Madinah, Mekah. Dulu ada yang namanya ribat atau rubat ya. Ini tempat tinggal gratis bagi para penuntut ilmu. Nah, itulah pondok gitu ya. Di situ ada syekhnya, mau belajar apa, ada syekh itu misalnya dia takhususnya dalam ilmu tertentu, orang datang lalu belajar di situ. Mau ilmu yang lain, dia pergi lagi ke tempat yang lain atau ribat yang lain. Begitu juga di ruwaq itu ya. Masing-masing ruwaq, dulu ada ruwaq Maghribah, orang Maroko, orang Turki ya, yang datang ke Mesir itu ditampung di situ, itu masing-masing ada syekhnya di setiap pojok itu ya. Nah, begitu juga tradisi pesantren ini. Hampir sama itu dengan tradisi yang ada di Mesir dalam bentuk ruwaq, lalu kemudian di Yaman, di Hijaz, ya, Mekah, Madinah, yang namanya ribat. Kalau di Mauritania atau Sangkit, itu ada namanya mahzarah, tradisional, yang sangat kuat sekali tradisi keilmuannya. Jadi mereka menghafal Al-Quran, hadis, kemudian matan-matan ilmu-ilmu keislaman ya. Matan itu adalah ringkasan dalam bentuk syair, bait-bait gitu yang mereka hafal di tempat-tempat inilah. Nah, di situ makan, minumnya, beasiswanya mereka diberikan. Nah, tempat-tempat inilah yang menjadi persinggahan para penuntut ilmu yang kita kenal dengan istilah mondok itu ya. Cuma beda-beda namanya saja ini. Jadi tradisi yang sudah cukup panjang ini sebenarnya tradisi mondok ya. Dan umumnya kalau kita lihat dulu itu ya seadanya. Jadi seperti tradisi pondok pesantren di Indonesia itu pada mulanya adalah ada seorang alim, seorang kiai, lalu kemudian datang santri 1, 2, tinggal di rumahnya, belajar, lalu semakin banyak di sekitar rumah kiainya itu ditambah kamar-kamar, semakin banyak, semakin luas, akhirnya dibuat asrama-asrama. Asal mula berdirinya pesantren kan begitu. Ya, dalam awal perkembangannya. Walaupun dalam perkembangan terakhir, pesantren itu juga sudah mengikuti sistem modern ya, seperti yang kita lihat dalam beberapa Islamic boarding school ya. Ini boarding school itu adalah nama lain dari pondok pesantren ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa kita yang pondok pesantren, kalau dalam bahasa Arabnya itu ya kira-kira ma'had lah gitu. Di mana di situ anak-anak kita belajar
ilmu-ilmu keislaman. Mereka melatih kemampuan diri atau kemampuan dalam hidup ya. Mengapa mondok? Ini tadi sudah disebutkan itu keunggulan mondok ya, diantaranya oleh Ustadz Imam tadi, bahwa di pesantren inilah anak-anak kita itu menimba ilmu agama. Jadi memang pada mulanya pondok pesantren itu adalah tempat orang belajar ilmu-ilmu keislaman. Hanya saja seperti saya katakan tadi, dalam perkembangannya pesantren-pesantren itu juga mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Ya, walaupun tadi sesungguhnya ilmu-ilmu yang lain itu juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu pengetahuan yang harus dipelajari menurut Islam ya. Di pesantren inilah mereka menimba ilmu agama. Bahkan bukan hanya ilmu dalam arti pengetahuan ya, tapi bagaimana mereka juga hidup sehari-hari beribadah selama 24 jam di asrama, diawasi oleh para pengasuh, oleh para pengurus ya. Sehingga di pesantren ini mereka bisa lebih fokus dalam beribadah, dalam belajar ya. Berbeda dengan kalau kita sekolahkan di luar atau kita yang sekolah di luar misalnya. Itu kita hanya terikat dengan jam-jam belajar yang ada di sekolah. Di luar itu sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya ya. Nah, di pesantren mereka selama 24 jam tinggal di dalam. Bahkan kalau kita lihat ini di tengah hantaman pandemi COVID ini, sistem pendidikan yang paling bisa bertahan itu adalah pondok pesantren. Nah, kalau sekolah-sekolah yang di luar itu sampai sekarang kan belum berani menerapkan tatap muka itu. Tapi pesantren kita lihat ribuan pesantren itu normal. Mereka belajar mendatangkan santri-santri, setelah santri ada di dalam, lalu kemudian dijaga dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga mereka bisa fokus dalam belajar, bisa beribadah, seperti halnya mereka ketika berada di rumah itu. Di pondok pesantren inilah mereka, anak-anak kita ini melatih kemandirian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang biasa punya anak manja waktu di rumah, itu lihat saja. Setelah mondok itu pasti ada perubahan lah ya. Ada perubahan. Bahkan kalau pesantren-pesantren tradisional ya, itu sudah lebih sangat mandiri lagi karena mereka mandi itu harus nimba dari sumur, lalu kemudian mencuci juga mencuci sendiri. Berbeda dengan di pesantren-pesantren modern atau di boarding school ya, yang kadang-kadang ada laundry, makannya pun sudah dimasakkan gitu, ada catering dan seterusnya. Tapi di beberapa pondok pesantren tradisional, mereka masak sendiri, lalu kemudian mencuci dan lain sebagainya. Mengatur dirinya, mengelola dirinya. Disinilah anak itu dilatih kemandiriannya. Dilatih untuk berdisiplin. Berdisiplin itu karena selama 24 jam itu mereka diatur dengan jadwal yang sangat ketat ya. Memang di sini ada sedikit unsur dalam tanda kutip pemaksaan. Ya. Tapi memang anak-anak usia remaja untuk membiasakan mereka belajar, mendisiplinkan diri. Ya. Dalam beribadah 5 waktu, lalu kemudian ibadah-ibadah yang sunnah, kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus bermain atau berolahraga, dan lain sebagainya. Termasuk di pondok pesantren itu juga mereka mengasah kemampuan mereka dalam memimpin atau leadership-nya ya. Karena nanti ada yang ditugaskan sebagai ketua kelas atau di asrama, atau nanti ada pramuka atau olahraga dan lain sebagainya, yang mereka itu berlatih untuk mengasah skill dan kemampuan mereka untuk memimpin. Bahkan bukan hanya memimpin, mereka juga dilatih untuk siap dipimpin. Karena itu kan dengan teman-temannya sendiri ya, mereka di asrama itu. Jadi melatih diri untuk siap dipimpin dan siap memimpin.
Sebab kadang-kadang ada yang siap memimpin tapi tidak siap dipimpin. Ya. Yang keempat, di pondok pesantren inilah mereka dididik akhlaknya, moralnya ya. Mereka itu bagaimana menghormati guru. Bahkan kalau di pesantren tradisional itu diajarkan yang namanya ta'limul muta'allim, adab talibul ilm. Karena salah satu prinsip dalam tradisi keilmuan Islam itu adalah al-adabu qabla al-ilm. Jadi adab sebelum ilmu. Jadi banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab ya. Kalau dalam tradisi pesantren itu adab harus didahulukan. Ya. Karena adab inilah yang akan mendatangkan keberkahan. Jadi belajar di pesantren itu ada namanya konsep berkah. Ada orang yang di pesantrennya itu biasa-biasa saja. Ya, tidak pinter-pinter banget. Tapi tawaduknya, hormatnya sama guru, ya disuruh apa saja dia mau. Bahkan mungkin dia tidak belajar. Dia hanya ikut gurunya, mencuci, membantu di rumahnya dan seterusnya. Ya, tidak belajar formal, tetapi dengan hormat kepada gurunya, ada keberkahan yang ternyata setelah mereka kembali ke kampung halamannya, itu ternyata lebih berhasil daripada mereka yang ketika di pesantrennya pinter. Nah, disinilah berkahnya pesantren, karena menanamkan adab itu tadi ya, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Bahkan ada di beberapa pesantren itu yang masih menanamkan tradisi kalau kita datang itu siapapun ya, itu jalannya pun sambil menunduk gitu ya. Dan kepada siapapun mereka salaman, cium tangan dan seterusnya. Kelihatan beda antara anak yang dari pesantren dengan yang di luar pesantrennya. Itu pendidikan karakter. Nah, kemudian ini yang terakhir saya kira ya. Kalau tadi apa itu mondok dengan segala suka dukanya, lalu kemudian mengapa harus mondok. Nah, yang terakhir saya ingin bicara tentang bagaimana tips sukses mondok ini. Ini tentu saja berpulang kepada orang tua dan juga santri ya. Yang hadir di sini mungkin ada orang tua yang baru mulai memondokkan anaknya, ada yang baru mau memondokkan anaknya, atau yang sudah lama memondokkan anaknya. Saya kira yang terpenting adalah sebelum kita memondokkan anak itu harus ada kesepakatan dulu lah antara orang tua dengan anak ini ya. Apalagi anak sekarang ini kan sangat kritis ya. Berbeda dengan zaman saya dulu itu. Yang ya kadang-kadang banyak yang dipaksa. Banyak yang dipaksa juga orang mondok itu. Bahkan ada kesan dulu itu pondok seperti bengkel saja itu. Jadi ada anak nakal di luar itu ya dibuang aja lah ke pesantren gitu. Jadi tempat pembuangan. Nah, ini kasihan pondoknya ya, kasihan kiainya itu. Tapi dengan penuh keikhlasannya, oh kiai terima saja itu. Ya. Nah, jangan sampai ada keterpaksaan ya. Ini akan, walaupun banyak orang yang awalnya dipaksa, tapi kemudian sukses. Begitu ya, jadi terbiasa. Tapi akan lebih bagus lagi kalau sebelum kita memondokkan itu ada kesepakatan lah antara orang tua dengan anak. Ya, ini bisa kita mulai jauh-jauh hari kalau mau memondokkan setelah tamat SD, barangkali mulai kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai ya diberi cerita-cerita lah tentang tradisi pesantren, ya sudah mulai dilatih juga untuk sholat berjamaahnya, ya kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai kita kenalkan di rumah, ya sehingga nanti begitu anak tamat kelas 6 itu ya sudah siap mentalnya, ya sudah siap mentalnya. Begitu juga orang tuanya, sebab kadang-kadang anaknya siap mental, orang tuanya yang tidak. Nah, kemudian yang kedua, ya memilih pondok yang tepat lah. Sekarang ini pondok pesantren itu sudah sangat bervariasi ya. Kalau dulu itu ada klasifikasi pesantren itu, pesantren salaf tradisional ya. Ada pesantren modern, ada pesantren kombinasi antara salaf dengan modern ya.
Saya kira klasifikasi ini dalam beberapa hal masih cukup relevan ya, karena kita melihat misalnya banyak pesantren-pesantren yang masih sangat tradisional, identik dengan ya apalah ya, orang bilang mungkin kumuh, ya nggak keren, itu masih ada memang yang seperti itu ya. Salaf ini juga bisa dalam artian pesantren itu masih konsisten mengajarkan ilmu-ilmu klasik ya, ilmu-ilmu kitab-kitab turos saja. Nggak mengajarkan ilmu-ilmu yang seperti fisika, biologi, sekolahnya pun masih apa ya, sorogan gitu ya, tidak klasikal dan lain sebagainya. Itu masih banyak pesantren-pesantren yang begitu. Kemudian ada yang modern. Jadi baik dari segi kurikulumnya maupun dari segi manajemennya. Kurikulumnya mungkin dia tidak hanya menggunakan kitab-kitab kuning, tapi sudah menggunakan kurikulum pendidikan nasional, ataupun kalau mempelajari kitab-kitabnya itu pun yang berbahasa Arab, kitab-kitab yang kontemporer misalnya. Dari segi manajemennya juga sudah mulai ada perubahan ya, yang transparan ya, seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan modern lainnya ya. Ini yang bisa kita lihat misalnya di Tursina IBS ini. Lalu kemudian ada yang kombinasi. Jadi pesantrennya modern, manajemennya, di situ anak bisa mempelajari ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu umum karena menggunakan kurikulum pendidikan nasional. Misalnya di sisi lain juga ada diajarkan kitab-kitab kuning ya, seperti kitab Ta'lim Muta'alim, Fathul Qarib dan lain sebagainya. Itu ada yang begitu. Nah, tentu masing-masing pesantren itu punya kelebihan. Jadi tidak ada pesantren yang unggul di semua bidang. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kita ini harus siap. Sebagaimana kita siap menerima kelebihannya, kita juga harus siap menerima kekurangannya. Ya, dan sekarang ini pesantren sudah mulai terbuka ya. Jadi ada masukan-masukan dari wali murid dan seterusnya, itu bisa disampaikan. Tapi juga ada yang ketat. Ya, pokoknya kalau orang tua sudah menyerahkan, sudah pasrah, terserah pesantrennya. Ada yang begitu. Ya, jadi pesantren ini macam-macam tipenya ya. Kemudian setelah, ini biasanya kalau menjelang anak sudah kelas 5, kelas 6 itu biasanya sudah mulai diajak lah ke berbagai tempat gitu ya, studi banding ya, lihat anak itu mana yang cocok gitu ya. Nah, kalau sudah dilihat, sudah ada kesepakatan ya istikharah lah. Ya. Walaupun kemungkinan besar kita akan memilih pilihan kita ya, menetapkan pilihan kita, tetapi dengan beristikharah itu sesungguhnya kita juga berpasrah, bertawakal, menyerahkan keputusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap keputusan itu mendapatkan taufik dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mondokkan anak itu ya, termasuk juga yang mondok ya, harus ikhlas memang ini. Tadi yang disebutkan itu ikhlas, hormat, taat ya. Ikhlas itu dalam artian ya kita meluruskan, pasang niat ya. Oh, kita mondokkan anak atau kita mau mondok itu ya karena Allah ya. Lalu orang kalau sudah ikhlas ya, tulus, itu ya sudah kita percayakan saja kepada pengasuh, pada pengelola itu. Saya tidak tahu ya, dulu zaman saya mondok itu di tahun 80-an itu berangkat ya sendiri, kecuali di awal memang diantar. Tapi yang berikutnya itu kalau pulang liburan, berangkat sudah sendiri, tidak pernah diantar. Lalu kemudian ditengok pun juga ya, setahun mungkin hanya 1 kali. Dulu komunikasi tidak selancar sekarang, tidak pernah ada telepon, surat pun juga setahun paling hanya 1 kali. Ya, tapi orang tua itu tidak pernah putus dari doa-doanya. Itu yang mungkin saya rasakan sekarang ini ya. Jadi betul-betul kepasrahan orang-orang dulu, orang-orang tua dulu itu ya. Ya memang kadang-kadang yang menghambat itu justru adalah
ketidakikhlasan kita ini. Tapi kalau kita ikhlas, percayakan sepenuhnya ya, sambil terus kita doakan, mudah-mudahan anak kita akan berhasil ya. Dan yang kelima itu memang harus tega gitu ya. Jangan dipikirin. Sebab kadang-kadang kalau kita habis mondokkan anak, nganterin gitu ya, lalu kemudian orang tuanya kepikiran, itu anaknya juga kepikiran nanti itu. Maka ya sudah, lepas begitu sajalah, tidak usah pikirin. Walaupun itu berat ya, baik bagi anak maupun bagi orang tua ya. Apalagi ibu-ibu ini ya, yang berasa betul mungkin ya, dari sejak dalam perut, lalu anak itu lahir selalu bersamanya, kemudian harus pisah gitu kan. Harus pisah anak itu dalam jarak yang berjauhan. Ya. Ini memang harus tega ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita percaya ya, kita mondokkan anak itu modalnya memang ikhlas dan percaya. Kalau kita tidak percaya, itu bagaimana ya? Pasti nanti nggak akan tega itu. Dan tentu saja yang terpenting adalah ya kita sebagai orang tua harus sering-sering mendoakan ya. Doa orang tua atau doa anak dalam jarak yang berjauhan itu kan salah satu doa yang mustajab ya. Kita percayakan, kita ikhlaskan, lalu kita doakan dari kejauhan ya. Insya Allah mereka bisa belajar dengan tenang ya, dan mereka bisa menerima ilmu dengan baik ya, sehingga berhasil dalam studinya ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Dan tentu saja terbuka ruang untuk kita berdiskusi lebih jauh lagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Imam Awaluddin sebagai moderator ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Mukhlis Hanafi atas paparannya. Sangat menarik dan jelas sekali, terutama bahwa mondok ini adalah tradisi keilmuan yang ada di dalam umat Islam, bukan saja umat Islam, umat Nabi Muhammad, bahkan umat sebelum itu ya. Tadi disampaikan tentang kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, kemudian dilanjutkan dengan tradisi keilmuan yang dibangun pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kita ini, ke Indonesia. Sehingga hal yang tidak aneh kalau misalnya pondok ini sangat dekat sekali dengan tradisi keilmuan Islam yang tadi secara jelas disampaikan ya, bahwa perlu untuk sanad, belajar ilmu itu harus ada gurunya dan sebagainya. Hal menarik lagi Ustaz Mulai Hanafi, ini mungkin terkait dengan pengalaman ya antum sendiri, karena sekarang bicara tentang santri kita pada masa sekarang ini ya. Memang tadi kita sebagai orang tua itu dituntut ya untuk ikhlas, untuk memasang niat menyekolahkan anaknya ke pondok itu untuk apa, dan harus membangun kepercayaan. Tapi ini nih ada beberapa pertanyaan ya, sharing dari beberapa wali santri, terutama tahun ini Pondok Tursina IIBS itu memang tidak mewajibkan siswanya itu untuk kembali ke pondok. Sehingga hampir mungkin ada beberapa di antara santri kita ini yang memang setahun ini terputus sosialisasi secara fisik ya dengan teman-temannya karena pandemi ini. Sehingga apa yang harus dipersiapkan lagi? Karena 1 tahun ini ternyata di rumah mereka tidak lepas yang namanya dengan gadget, ya, dengan handphone dan sebagainya. Apa kira-kira yang perlu untuk disiapkan lagi? Karena seperti kembali ke masa awal ketika akan memondokkan kan, seperti itu.
Termasuk sebenarnya hampir sama juga pertanyaan berikutnya ini adalah tentang masa liburan ya, atau masa saat santri itu berada di rumah liburan ya. Itu kok banyak di antara santri itu yang kembali kepada kebiasaan lama sebelum mondok. Ya, ya gadget lagi, game lagi dan sebagainya ya. Nah, itu sementara, nanti mungkin akan ditambahkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan berdasarkan pengalaman antum juga, Ustaz. Karena Ya, antum juga punya putri di Tursina ini, apakah betul putrinya itu juga nggak lepas gitu dari gadget itu? Silakan, Ustaz. baik, terima kasih Ustaz Imam. Bapak Ibu sekalian, saya ini sekarang adalah orang tua dari 3 anak santri. Anak pertama saya itu masih menjadi santri di Pondok Modern Gontor. Lalu kemudian anak kedua itu santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Ini adalah pesantren yang didirikan oleh kakeknya, ya, atau buyutnya. Kemudian yang ketiga ini yang di Tursina. 2 yang pertama itu selama pandemi ini pesantrennya menerapkan kebijakan wajib kembali ke pesantren. Bukan opsional ya, seperti di Tursina ini. Bahkan Gontor itu ketika orang semua masih was-was gitu ya, dialah yang pertama kali nekat mengembalikan santrinya. Dan hampir dibilang Gontor itu normal, seperti tidak ada pandemi saja itu. Kecuali hanya molor sedikit waktu itu, tapi secara umum normal itu. Kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren yang lain. Nah, di sini saya lihat memang tega itu tadi bukan hanya dari segi orang tua ya, tapi juga dari pesantrennya juga harus tega juga ini ya. Jadi ketika Tursina beri pilihan anak itu mau kembali atau tidak, apalagi sebelumnya ada survei gitu ya, kecil-kecilan ke orang tua, anaknya mau kembali atau tidak. Kalau menurut orang tua itu banyak orang tua yang tidak tega itu. Akhirnya kemudian tidak mengembalikan anaknya, tidak mengirim anaknya. Lalu mereka ini, anak-anak ini kan terkoneksi satu dengan lain ya. Ada grupnya. Melihat, oh si fulan ini nggak berangkat, oh nggak usahlah saya katanya. Akhirnya kemudian milih tidak berangkatnya. Kasus anak saya misalnya yang di Tursina ya. Waktu bulan September sampai Desember itu dia balik. Ketika banyak kawannya memutuskan tidak balik. Tapi kemudian ketika di bulan Februari ya, itu dia memutuskan untuk tidak balik. Karena teman-temannya yang lain tidak mau, teman-teman dekatnya itu tidak balik katanya. Nanggung pula katanya cuma 2 bulan. Akhirnya sekarang dia di rumah gitu ya. Dan memang kendalanya ini kan seperti pindah pesantren ya. Dari pesantrennya ke rumah. Memang ada pembelajaran daring gitu ya. Yang memang hanya beberapa jam saja. Tapi di luar itu, ya karena orang tuanya sibuk ya, saya, kemudian ibunya, sehingga tidak bisa mengontrol 24 jam seperti halnya kalau anak itu di pesantren. Jadi saya kira apa yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian juga saya alami gitu ya. Nah di sini saya kira mungkin untuk semester yang akan datang Tursina pun harus tega pula ini ya. Tidak usah memberikan opsi siapa yang mau balik, siapa yang tidak gitu. Diwajibkan saja, insya Allah tidak apa-apa itu ya. Itu saya kira mewakili ini juga lah ya, saya sebagai orang tua ini. Oh, iya, Sebab ketika opsional itu orang tua pasti banyak yang tidak tega, lalu kemudian anak-anak itu juga saling komunikasi karena kawannya nggak berangkat, udahlah nggak usah berangkat, nggak usah balik gitu ya. Tapi kalau diwajibkan insya Allah itu
Kita berkaca pada pesantren-pesantren yang lain itu aman-aman saja. Memang kendala kita semua ketika anak itu di rumah ya. Sama itu saya mengalami dengan Bapak Ibu lainnya yang anaknya ini setiap hari nggak bisa lepas dari gadget itu ya. Nah kemudian ketika liburan ya, itu memang begini. Karena di pesantren itu mereka dikondisikan sedemikian rupa ya, dipaksa dengan disiplin yang ketat, sehingga kadang ketika liburan itu ya mungkin seperti air begitu ya, ketika dia ditahan itu ya bertahan gitu ya. Tapi ketika dibuka ambrol gitu. Dia menemukan kebebasannya gitu ya. Ini saya kira wajar ya. Asal tidak berlebihan, saya kira itu masih wajar lah kalau kemudian anak itu, apalagi sekarang ya, memang anak-anak milenial, anak-anak generasi Z, generasi Alpha, itu kan memang tidak bisa dilepaskan dari internet ya. Ini kita juga harus memahami bahwa anak kita sekarang itu bukan seperti kita dulu ya. Tinggal saya kira pandai-pandainya kita membatasi ya supaya mereka tidak kecanduan atau berlebihan ya. Karena terus terang ini dialami oleh banyak orang tua ya. Kadang-kadang kalau kita batasi itu mereka beralasan nanti bagaimana kalau ada PR. Akhirnya kita harus ngalah. Kadang-kadang nanti ada tugas dari ustazah misalnya. Nah, kita mau tarik handphonenya itu dengan alasan itu kadang-kadang harus kita kembalikan. Begitu sudah kembalikan, kebablasan. Nah, ini memang suka duka pembelajaran daring itu seperti itu ya. Oleh karena itu saya mengusulkan untuk semester yang akan datang itu sebaiknya diwajibkan saja kembali itu ya. Tidak opsional siapa yang mau kembali, siapa yang mau tidak gitu ya. Saya kira itu Ustaz Imam. Oke, terima kasih Ustaz. Ini ada tambahan lagi Ustaz sebenarnya. Ini terima kasih kepada Ustadz Mukhlis Hanafi dan tadi semangat sekali ya untuk tahun depan, dimana kalau pondok atau tazkiyah Tursina ini harus tega juga gitu ya. Yang tega bukan hanya yang dituntut untuk tega bukan hanya orang tuanya dan santrinya, tapi pondoknya juga harus tega. Tapi memang tega tapi tanggung jawab. Tega tentang karena memang kita kadang-kadang sebagai pengelola itu terbentur dengan aturan-aturan memang yang dibuat oleh pemerintah sendiri, terutama di awal-awal ya, bahwa izin itu dibolehkan tatap muka dengan presentasi 50%, kemudian naik lagi dan naik lagi kan seperti itu. Tapi kita tetap memberi kesempatan kepada santri kita, wali santri kita yang ingin memang mengantarkan anaknya ke Tursina ini. Ustadz Mukhlis, ini ada lagi terkait dengan masalah tega juga sih sebenarnya ya, karena kita melihat ada siswa kita memang boleh dikatakan kita sendiri tidak yakin ya yang lulusan SD itu mereka itu sudah dewasa atau belum ya. Yang ini yang menjadi salah satu ganjalan hati ini disampaikan, kenapa untuk memondokkan anak harus sangat membatasi kontak fisik maupun non fisik dengan anak. Kenapa tidak dibuat sinkron, anak tetap diperbolehkan kontak fisik ataupun non fisik cukup sering ini dengan orang tua ya. Karena kontak sebulan sekali menurutnya kurang karena anak baru SD. Ini membangun tega dan kepercayaan kepada lembaga, kepercayaan kepada anak, kepada lembaga dalam arti bahwa
insya Allah santri walaupun dari SD di sini itu dia akan dididik kemandiriannya seperti tadi ya, untuk bisa mengatur dirinya, bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan temannya dan sebagainya. Tapi keraguan itu selalu muncul, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Apa memang justru kalau misalnya boleh setiap hari untuk bertemu itu justru lebih baik atau bagaimana, Ustadz? Pengalaman antum sendiri? Baik, kita ini sebagai orang tua ya, kadang-kadang melihat anak kita itu seperti baru lahir kemarin ya, seperti anak kemarin sore gitu ya. Karena anak itu selalu bersama kita ya, sehingga kita masih menganggap kadang-kadang walaupun sudah kuliah saja masih anak-anak gitu ya. Kadang-kadang kita masih ingin memaksakan apa yang kita kehendaki, padahal anak itu perlahan dia sudah memiliki kemandirian ya. Nah, hanya kita orang tua kadang-kadang masih melihatnya seperti yang masih dalam dekapan kita ya. Sehingga kadang-kadang mau kawin pun harus dicarikan begitu ya. Nah, padahal anak itu saya kira kalau anak sudah tamat SD itu dia sudah punya kemandirian. Buktinya bahwa dalam agama itu sendiri kan umur 7-8 tahun itu sudah mulai dipaksa untuk menjalankan ibadah ya. Dan anak umur 12-13 tahun itu artinya sudah balik. Kalau sudah balik dia sudah mukallaf. Sudah mukallaf, dia punya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab di hadapan Allah, tanggung jawab di hadapan orang lain. Itu artinya apa? Anak itu sudah mulai punya kemandirian. Gitu ya. Nah, hanya sekali lagi kembali bahwa kita sebagai orang tua itu kadang-kadang masih melihat seperti anak baru lahir kemarin gitu ya, karena selalu dalam dekapan kita. Nah, memang dalam ilmu parenting modern itu banyak dikatakan bahwa ya komunikasi, kasih sayang, ya dekapan orang tua itu harus terus diberikan ya. Sementara ketika mondokkan anak itu kan putus kontak ya. Mas lumayan kalau di Tursina ini ya. Masih ada jam besuk sebulan sekali, nengok. Lalu kemudian komunikasi telepon itu seminggu sekali kalau tidak salah, atau seminggu 2 kali. Itu masih lumayan. Ada pesantren yang tidak membolehkan sama sekali. Ya. Tidak membolehkan sama sekali. Ini bagaimana? Kok kita dihalangi untuk menumpahkan kasih sayang kita dan seterusnya. Kasih sayang orang tua itu kan tidak tergantikan. Nah, disinilah memang ketegaan itu penting ya. Kembalikan lagi kepada kepercayaan kita. Kalau kita percayakan anak kita kepada pengelola, kepada pengasuh, ya sudah bismillah. Nah, ini modalnya kepercayaan ya, sekali lagi, sehingga kita bisa tega gitu ya. Kalau tidak, memang kalau dari sudut pandang ilmu parenting modern itu sistem pendidikan pesantren itu ya banyak yang tidak sesuai itu. Bahkan kalau kita lihat ada pesantren-pesantren anak kecil itu ya menghafal Quran, itu wah sudah bertentangan itu menurut ilmu pendidikan modern itu. Tapi buktinya dari pesantren itulah lahir banyak orang-orang besar ya, lahir tokoh-tokoh ya, yang artinya kepasrahan kita menyerahkan pendidikan anak kita kepada, kalau dulu itu kiai ya, secara personal orang ke pesantren itu kan karena percaya pada kiainya ya. Dalam pesantren modern sekarang ini kan karena kita mempercayakan kepada sistem dan manajemen yang dibangun oleh lembaga itu ya. Artinya kalau kita percaya, sudahlah bismillah. Insya Allah mereka juga menjaga kepercayaan kita, baik melalui ketokohan kiainya maupun kemapanan sistem atau manajemen yang dibangunnya ya. Yang tentu saja juga mempertimbangkan aspek-aspek dalam pendidikan anak ya. Kira itu. Oke, terima kasih Ustadz Mukhlis ya. Memang dalam mondok ini
elemen yang penting ini yaitu orang tua, kemudian santri, kemudian pengelola itu harus sama-sama ya memiliki komitmen yang sama ya, memiliki terutama yang tadi antum sampaikan itu niat yang sama ya. Jangan sampai terjadi perbedaan antara niat orang tua, niat anak, dan niat pengelola. Jadi mungkin itu yang mesti harus disamakan ya sebagai sebuah dasar dari memondokkan anak. Jangan sampai anak juga mondok niatnya hanya ikut-ikutan. Atau mohon maaf nih, anak saya ini termasuk kenapa dia mondok itu karena di rumah dimarahi orang tuanya terus. Ah, saya lebih baik di pondok katanya jauh dari orang tua. Ya kan? Atau misalnya orang tua juga mungkin ya ada yang berniat memang saya terlalu sibuk akhirnya anak mendingan dimasukkan ke pesantren saja atau ke pondok saja. Ataupun pengelola juga mungkin ya niat tidak ikhlasnya itu hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab secara formal atau administrasi ya. Jadi memang itu harus dibangun komitmen bersama ya, termasuk juga masalah menjaga kepercayaan, yang menjaga kepercayaan seperti itu. Ya salah satunya nih Ustadz Mukhlis nih memang ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini tentang masalah, mungkin ini juga pengalaman dari atau mungkin yang didapati oleh salah satu dari wali santri kita, kami ya, yaitu yang lulusan SD masuk usia SMP ini kan bersamaan proses akil balik. Jadi saat mondok itu dia belum akil balik. Bagaimana menjelaskan hal tersebut kepada anak jika dia mengalami akil balik atau mimpi basah dan sebagainya? Apakah memang harus diajarkan kepada anak ya sebelum mondok atau seperti apa? Yang sebelum sampai saya sampaikan ke Ustadz Mukhlis bahwa sebenarnya Tursina sendiri dari pengalaman yang sudah ada itu selalu menjalin komunikasi dengan anak. Apa yang sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan anak dalam mondok ya, termasuk adalah kebutuhan ilmu yang selama ini belum mereka dapatkan, seperti ilmu tentang masalah akil balik itu memang belum mereka rasakan. Nah, tapi alhamdulillah komunikasi yang dibangun akhirnya anak juga bisa belajar ya dari ustadznya. Ataukah apakah memang perlu ilmu-ilmu khusus memang yang dipersiapkan untuk anak itu kalau misalnya mau dipondokkan, Ustaz? Mungkin ada batasannya, dia harus mengenal apa, atau kita percaya bahwa pondok tidak akan membiarkan anak belajar tanpa guru, seperti itu, Ustaz? Mungkin. Baik, terima kasih. Saya tadi mengatakan bahwa umumnya anak tamat SD untuk dikirim ke pesantren itu sudah akil balik ya, umumnya. Apalagi kalau itu perempuan ya, biasanya juga ada yang cepat gitu, walaupun juga ada yang lambat ya. Umumnya sudah akil balik ya. Nah, mungkin yang penting itu adalah kalau kita punya anak perempuan ya, karena tanda memasuki masa baliknya itu kan lebih rumit ya daripada laki-laki itu. Oleh karena itu saya kira apa yang namanya pendidikan seksual ya, memperkenalkan alat reproduksi, lalu kemudian itu sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai dikenalkan ya, bahkan sebelum anak itu akil balik. Saya kira ada dalam ilmu parenting modern itu kapan kita sudah harus mulai mengenalkan fungsi-fungsi organ ya, terutama yang terkait dengan reproduksi ya, terutama ketika anak itu akan masuk usia balik ya, yang di situ nanti secara
secara psikis pun, secara fisik dan secara psikis pun akan ada perubahan-perubahan ya. Nah, saya kira ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk mulai mengenalkan itu sejak dini ya. Nah, di pesantren itu saya kira ya kalau di Tursina ini kita lihat misalnya sistem pendampingannya ya, dengan baik ketika di kelas maupun di asrama itu cukup apa ya, misalnya setiap sekian orang didampingi oleh murabbiah atau pendamping yang di situ anak itu bisa berkomunikasi ya, bisa saling terbuka ya, menyampaikan apa masalahnya. Hanya saja mungkin kita sebagai orang tua ini yang perlu mendorong anak, kalau ada apa-apa mereka tidak usah sungkan-sungkan menyampaikan ke pendampingnya, menyampaikan ke gurunya ya, atau pengasuhnya itu. Saya kira pesantren-pesantren itu sudah siap menjelaskan itu. Dari segi materi pun, materi pembelajaran, itu kalau kita belajar fikih itu mesti di awal itu kitab Thaharah itu mesti pertama itu. Itu mesti dibahas itu ya. Mereka dibekali secara keilmuan dengan itu, dan secara pendampingan mereka pun juga bisa berkonsultasi, bisa berkomunikasi kepada para pendampingnya ya. Saya kira itu. Masih mute Ustadz Imam itu. Oke, ini satu lagi Ustadz. Ini pada awalnya mungkin antara orang tua dan anak itu memiliki pandangan yang berbeda ya untuk masuk ke pondok ini. Bagaimana cara membangun kesepakatan? Membangun kesepakatan antara orang tua dan anak. Supaya memang nantinya sama-sama terus satu niatan lah. Ya di sini membangun kesepakatan, bagaimanakah membangun kesepakatan yang benar, mengingat sudut pandang anak terkadang tidak sama dengan kami sebagai orang tua, terlebih dalam melihat pondok dan tujuan besar di belakangnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, begini. Kita dengan anak kita itu pasti beda generasi. Pasti beda generasi, dan tentu saja kita juga tidak bisa sepenuhnya memaksakan kehendak kita kepada anak kita yang logikanya mungkin berbeda sekarang ini ya. Mereka itu dibentuk oleh internet ya, oleh berbagai macam sumber informasi. Yang terpenting saya kira adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mendialogkan. Hanya kadang-kadang kita merasa anak kita itu belum bisa, padahal anak itu juga sekarang dengan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang mereka bisa akses, itu kadang-kadang pertumbuhannya juga lebih cepat loh mereka itu. Nah, disinilah kadang-kadang kita juga harus bisa memposisikan seperti anak juga gitu ya. Dalam arti bahwa komunikasi yang kita bangun itu komunikasi yang sejajar lah ya. Dan ini kadang-kadang susah ya, kita maunya itu seperti kita yang menguasai mereka gitu ya. Tapi percayalah anak sekarang ini lebih cepat ya, dengan informasi, dengan akses informasi yang mereka miliki, mereka lebih cepat tumbuh perkembangan wawasannya dan lain sebagainya. Tinggal saya kira kita mengarahkannya ya, kita berkomunikasi. Memang kita melihat kadang-kadang ada yang menurut kita maslahat gitu ya. Tapi anak-anak sekarang ini kan dengan tantangan yang sangat luar biasa ya, terutama yang mereka lihat, yang mereka dengar, itu tidak gampang menerima yang kita inginkan ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita juga harus bisa menyesuaikan ya, harus bisa menyesuaikan. Karena kadang-kadang kita juga tidak terbayang ya bahwa perkembangan teknologi begitu sangat cepat ya. Sementara anak-anak kita ini mereka sudah hidup dengan itu gitu ya.
Sehingga saya kira ya kadang-kadang kita juga harus mau mengalah, kadang-kadang juga kita harus tegas, begitu saya kira ya. Dan sekali lagi memang ini tidak mudah ya, karena itu adalah darah daging kita ya, yang kadang-kadang kita juga ingin memaksakan apa yang kita mau gitu ya. Padahal anak itu punya keinginan yang berbeda dengan kita ya. Karena sekali lagi konflik antar generasi ini mesti selalu terjadi ya. Konflik antara kaum tua dengan kaum muda itu selalu ada. Tapi yang terpenting adalah saya kira kita terus membangun komunikasi ya. Kadang-kadang kita juga harus mengalah, kadang-kadang juga kita harus tegas ya. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk membangun komunikasi antara anak dengan wali atau orang tua itu artinya lembaga juga mencoba untuk memberikan fasilitas ya, memfasilitasinya. Kadang-kadang karena anak ini kalau sudah bersih tegang dengan orang tua itu nggak mau ngalah, ya, sehingga memerlukan mungkin ya orang ketiga. Dalam hal ini sebenarnya lembaga juga, Tursina dalam hal ini itu sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan curhat lah, sehingga nanti mudah-mudahan bisa ditemukan solusi antara atau solusi kesepakatan ya. Dan selain itu kita juga sebenarnya Tursina juga memberikan kajian-kajian wawasan tentang kebutuhan anak untuk hidupnya masa sekarang ini dan masa yang akan datang, kan seperti itu. Kadang-kadang memang karena anak ini belum punya pengalaman, jadi yang dijadikan landasan mereka itu apa yang mereka lihat sekarang, tidak terlalu memikirkan apa akibat dari pilihannya tersebut, sehingga orang tua termasuk kita juga sebagai lembaga itu mencoba untuk memberikan membuka wawasan ke depannya yang mudah-mudahan di situ ada saling kepercayaan, ada kesepakatan sehingga anak juga memang merasa dipercaya. Kadang-kadang anak itu nggak mau mengalah itu dengan orang tua itu karena iya ayah nggak percaya. Nah, kalau sudah ada nggak percaya itu udah susah itu untuk akurnya lagi itu udah susah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung, Ustadz Mukhlis Hanafi. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kajian parenting ini. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat yang lebih untuk kita, wawasan baik keilmuan ataupun wawasan kepercayaan kita, membangun kepercayaan antar kita ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini semakin terbangun ya, semakin harmonis. Mungkin kami mohon kepada Ustadz Mukhlis Hanafi untuk memberikan closing statement-nya Ustadz sekalian dengan doanya dari antum. Monggo Ustadz, doa penutup. Baik, terima kasih Ustadz Imam dan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang sangat baik ini. Kita bisa bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi anak-anak kita ya. Dan sebagai kesimpulan yang pertama, saya kira tradisi mondok ini masih menjadi alternatif yang saya kira cukup solutif ya dalam situasi dunia yang seperti sekarang ini ya. Kita menghadapi pandemi dan kita juga menghadapi berbagai tantangan terutama yang bersifat eksternal ya. Globalisasi di bidang budaya dan lain sebagainya. Dengan memondokkan anak ini saya kira kita bisa membentengi anak-anak kita dengan pendidikan karakter yang baik, pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka, selain juga mengasuh kemampuan intelektual dan kemampuan diri mereka ya. Kemudian
Yang kedua, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa memondokkan anak itu atau mondok itu adalah sebuah perjuangan ya, yang memerlukan ketabahan, terutama bagi anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua tentu harus memiliki keikhlasan ya, lalu juga tawakal kita, serta doa yang tidak boleh putus ya demi kesuksesan anak-anak kita itu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, membimbing kita dalam mendidik dan menjaga anak-anak kita sehingga mereka tumbuh menjadi generasi-generasi yang kita idamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا طالبا إلا نجحته ووفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Haji Mukhlis Hanafi LCMA atas paparannya dan diskusi kita pada kajian parenting pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Wali Santri, juga teman-teman SDM Tursina IBS yang sudah hadir dalam kajian parenting ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keridhaan, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan ya yang disampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih dan mudah-mudahan kita kembali dipertemukan pada kajian berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.